Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas salah satu struktur data dinamis, yaitu array list, yang juga merupakan salah satu collection pada pemrograman Java. Jadi array list ini dia menggunakan array dinamis untuk menyimpan elemen yang mana ukurannya dapat berkembang sesuai isinya. Kita telah pelajari sebelumnya, kalau kita pernah belajar array yang statis ya, itu ukurannya tetap. Kita sudah inisialisasi ukurannya sekian, dari awal sampai akhir program itu ukurannya tidak berubah. Sedangkan kalau array list ini, dia ukurannya dapat berkembang lebih fleksibel. Kemudian kita lihat di sini bahwa array list ini merupakan pewarisan dari kelas abstract list. Array list dia juga mengimplementasikan interface list, di mana list ini merupakan pewarisan dari collection. Mungkin kita bisa lihat langsung ya di program, kalau misalnya kita cek Ctrl O, kita cari array list, kita pilih yang package java.util di sini, maka akan terlihat bahwa dia di sini array list, dia bisa punya elemen dari objek apapun, yang mana array list ini dia merupakan pewarisan dari kelas abstract list, dan dia mengimplement list. Selain itu, dia juga mengimplement random access, clonable, dan serializable. Di sini juga ada beberapa informasi terkait metode-metode yang ada di dalam kelas array list, misalnya ada get, size, add, remove, dan lain-lain. Kita nanti akan mencoba praktik beberapa metode tersebut. Oke, jadi array list ini dia bisa menyimpan elemen duplikasi. Jadi misalnya saja kita di sini punya array list dengan ukurannya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa menyimpan duplikasi, misalnya di sini ada 4, di sini juga bisa 4, misalnya ini 5, 6, dan ini 4. Nah, ini kita bisa menyimpan elemen yang mana dia itu sama isinya di elemen-elemen lainnya juga. Kemudian kelas array list itu maintains insertion order. Jadi maksudnya di sini sudah ada indeksnya ya, ada indeks 0, 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya kita menambahkan elemen baru, dia itu akan menambahkan di indeks ke-5 di sini. Misalnya saja kita isi di sini menambahkan elemen angka 7. Nanti dia akan disimpan di indeks ke-5. Jadi urutan indeksnya itu urut gitu ya, insertion ordernya sesuai dengan indeksnya. Kalau kita menambahkan langsung ke array-nya, tidak menentukan mau menambahkan di indeks yang keberapa. Kemudian kelas array list ini juga non-synchronized. Jadi non-synchronized ini berkaitan dengan pengelolaan trading ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai job, kalau misalnya sistem kita itu sistem yang multi-threading, nah itu kita bisa menggunakan multi-thread tersebut untuk mengakses beberapa elemen di dalam array list. Nah, tapi ini non-synchronized. Artinya apa? Kalau misalnya ada thread-thread yang memanipulasi indeks yang berbeda, nah, itu bisa terjadi konflik ya, kalau misalnya ada multi-thread yang mengakses elemen yang sama misalnya, atau elemen yang berbeda dan kemudian ada penghapusan elemen dan kemudian terjadi bersamaan misalnya. Nah, itu bisa terjadi konflik karena itu tidak sinkronis ya, atau non-synchronize di array list ini. Kemudian Java Array List juga mengizinkan random access karena array-nya itu bekerja berdasarkan indeks. Jadi misalnya saja kita mau akses elemen di indeks ketiga, kita bisa langsung random di sini bahwa kita mau ambil indeks ketiga yaitu yang nilainya 6. Itu boleh karena ini random access. Kita bisa random mulai dari mana saja, misalnya kita mau akses langsung ke indeks keempat kah atau indeks ke-1 dan lain sebagainya. Kemudian pada kelas array list ini manipulation-nya juga lambat. Kenapa lambat? Karena kalau misalnya saja kita mau menambahkan elemen di tengah-tengah di sini, misalnya kita mau menambahkan add ya, misalnya mau menambahkan di elemen ke-2. Kita mau menambahkan angka 8 misalnya. Jadi di sini indeks kedua kita mau menambahkan angka 8. Nah, maka apa yang terjadi? Di sini misalnya sudah ada 4, 4, 5, 7, 6 misalnya, kita mau menambahkan indeks kedua, maka di sini nanti kita akan menambahkan angka 8, ini indeks kedua, dan kemudian ini nanti indeksnya akan berubah jadi 3, ini indeksnya nanti kita ubah jadi 4, ini indeksnya kita ubah jadi 5, dan seterusnya. Kalau misalnya ini array list-nya sedikit ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6
elemen ini termasuk sedikit, mungkin tidak lama. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya kita punya 100 atau bahkan 1000 elemen di dalam array list tersebut? Kita harus mengupdate indeks masing-masing elemen tersebut satu demi satu, yang mana ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi, manipulasinya itu cukup lama kalau kita pakai array list. Kemudian kita bisa melakukan inisialisasi Java ArrayList dengan menggunakan ini, ya misalnya kita pakai ArrayList lalu pakai tipe datanya apa, misalnya integer kah, atau string, atau double, atau dari kelas yang sudah didefinisikan user, misalnya kelas mahasiswa, kelas hewan, dan lain sebagainya. Kemudian ini nama ArrayList-nya, kemudian ini adalah proses pembuatan objek ArrayList-nya. Jadi di sini ada beberapa cara kita buat array list, misalnya saja dengan konstruktor yang tanpa parameter, atau konstruktor dengan parameternya yang isinya collection, atau yang parameternya kapasitas. Mungkin kita bisa coba saja langsung di program kita di sini. Kita misalnya mau membuat array list, yang misalnya isinya string, tipenya. Kemudian kita kasih di sini namanya daftar nama, kemudian array list, kita kasih di sini kosongan misalnya. Nah, di sini kita perlu mengimpor dulu dari package java.util. Kita juga harus tentukan bahwa tipenya adalah string. Dan juga jangan lupa kata kunci new untuk membuat objek array list barunya. Seperti ini. Jadi kita bisa membuat ini dengan parameter yang kosong ya, tidak ada apa-apa. Jadi kita membuat array list daftar nama yang mana isinya kosong. Kalau misalnya kita mau menampilkan di sini daftar nama, kita bisa menampilkan isi dari elemennya langsung di sini. Kita lihat bahwa dia tidak ada isinya ya, masih kosong elemennya. Kemudian kalau mau membahas mengenai metode-metode ya, misalnya kita mau ada metode add untuk menambahkan elemen, ada add dengan indeks untuk menambahkan elemen di indeks tertentu, ada add all untuk menambahkan suatu collection, bisa kita tentukan indeksnya ataupun tidak. Kita juga bisa memanggil clear untuk menghapus isi semua elemen yang ada di array list tersebut. Kita juga bisa mengecek indeks dari suatu objek, kita juga bisa mengembalikan suatu array ya. Jadi misalnya kita mau simpan data array list kita di sebuah array yang statis, seperti itu kita akan coba satu persatu. Misalnya saja di sini kita menambahkan elemen dari array list daftar nama dulu. Kita kasih misalnya add virus. Kita kasih 2 elemen ya. Kita di sini misalnya kasih satunya adalah Rahma. Jadi kalau kita jalankan, kita kopikan dulu biar tertampil isinya. Maka yang tertampil adalah 2 elemen tersebut yang baru saja ditambahkan, yaitu virus dan Rahma. Kemudian misalnya kita punya array yang kedua. Misalnya saja kita punya daftarku yang mana kita buatnya dari array list dengan parameter. Jadi untuk konstruktornya kita pilih yang ada collection-nya. Kita panggil dari daftar nama. Oke, jadi kalau misalnya kita tampilkan isi dari daftarku, maka hasilnya sama ya. Jadi ini yang pertama adalah isi dari daftar nama, yang ini adalah isi dari daftarku. Jadi kita bisa membuat array list yang kosongan, atau juga membuat array list yang isinya sudah ada berdasarkan dari collection lain. Kemudian kita juga bisa menambahkan di indeks tertentu, misalnya saja daftarku.add, kita pilih pertama misalnya kita mau menambahkan di indeks ke-1, kita mau menambahkan Mimi misalnya. Nah, kalau misalnya kita tampilkan kembali isi dari daftarku, maka yang akan tertampil adalah virus, Mimi, dan Rahma. Kita ingat bahwa ini di sini adalah indeks pertama. Maka Rahma akan bergeser posisinya menjadi indeks kedua. Jadi ini indeks 0, indeks ke-1, dan indeks kedua. Kemudian kita juga bisa menambahkan
suatu collection. Misalnya saja kita punya daftar lain ya, misalnya daftar mobil misalnya, sama dengan new array list string, kita kasih nanti misalnya daftar mobil ini isinya ada Honda misalnya, ada juga Toyota misalnya. Nah, kemudian kita mau menambahkan daftarku.add all, kita mau menambahkan daftar mobil ke dalam daftarku ini. Maka kalau misalnya kita tampilkan sekarang, daftarku yang akan tersimpan adalah Virus, Mimi, Rahma, kemudian ada daftar mobil yang ditambahkan di belakang. Karena kita menambahkan suatu collection dan tidak menentukan indeksnya, maka dia akan ditambahkan di urutan selanjutnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan di tengah-tengah. Misalnya saja kita mau menambahkan collection, kita tentukan misalnya di indeks kedua. Kita mau menambahkan collection daftar mobil ya, daftar mobil. Kita mau menambahkan collection daftar mobil di indeks kedua, maka kalau misalnya kita tampilkan isi dari daftarku, yang akan tertampil adalah ini indeks ke-0, indeks pertama, indeks kedua akan disisipkan collection dari daftar mobil, yaitu Honda Toyota, kemudian Rahma bergeser ke indeks ke-0, 1, 2, 3, 4, kemudian diakhiri dengan Honda Toyota lagi. Itu beberapa cara untuk menambahkan elemen ke dalam suatu array list. Kita juga bisa mengakses misalnya indeks tertentu ya. Misalnya kita mau cek daftarku get index ke-5 misalnya. Kita mau tahu ada apa sih di indeks ke-5. Kemudian kalau misalnya kita jalankan, maka indeks ke-5 adalah Honda, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi indeks ke-5 adalah Honda. Kita juga bisa mengubah suatu indeks ya. Jadi misalnya kita ganti daftarku.set, kita set indeks ke-5 tadi, yang mana isinya tadi adalah Honda, kita ganti ke Suzuki misalnya. Jadi kalau kita tampilkan kembali isi dari daftarku, maka indeks ke-5 itu akan berubah menjadi Suzuki. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dia indeks ke-5-nya berubah menjadi Suzuki. Jadi kita bisa menggunakan metode set untuk mengganti isi suatu elemen. Selain itu, kita juga bisa mengecek ukuran. Misalnya kita mau tahu berapa sih ukuran dari array list daftarku, kita bisa menggunakan size. Jadi di sini kita bisa lihat sekarang ukurannya ada berapa sih array list-nya? Kita lihat bahwa ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elemen di array list daftarku. Oke, kemudian selanjutnya kita mau lihat, pertamanya adalah melihat isi dari daftar mobil. Kemudian setelah itu daftar mobil, kita hilangkan isinya dengan menggunakan clear. Lalu kita tampilkan lagi isi dari daftar mobil. Kalau kita jalankan, maka pertama ini adalah isi dari daftar mobil, yaitu Honda dan Toyota. Kemudian kalau kita clear di sini, kita hapus, maka semua elemen yang ada di dalam array list daftar mobil akan hilang. Itu adalah fungsi dari metode clear pada array list. Kemudian yang selanjutnya, kita juga bisa menggunakan remove ya. Jadi misalnya kita mau meremove dari daftarku, nah, misalnya daftarku remove, kita bisa pilih remove itu berdasarkan dengan objeknya. Misalnya saja kita mau menghapus Suzuki, seperti ini. Kemudian kita tampilkan lagi isi dari daftarku. Maka kalau dijalankan, nanti Virus, Mimi, Honda, Toyota, Rahma, Toyota, dan Suzuki sudah hilang. Atau kita juga bisa meremove berdasarkan indeks. Misalnya saja kita mau menghapus remove berdasarkan indeksnya indeks kedua. Maka kalau kita tampilkan lagi isi dari daftarku, kita lihat bahwa untuk indeks kedua sebelumnya, yaitu Honda 012, itu Hondanya sekarang sudah
hilang. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa mengakses indeks ya. Ada dua metode untuk mengakses indeks. Yang pertama adalah index of dan ada last index of. Jadi misalnya saja di sini kita mau mengakses daftarku.index of. Kita pilih misalnya Toyota. Kemudian kita bandingkan dengan daftarku yang last index of. Last index of, kita juga mau cari yang Toyota. Nah, kalau di sini kita jalankan, kita lihat bahwa untuk index of itu akan mengembalikan indeks yang pertama kali ditemukan dari depan. Jadi misalnya di sini ada Toyota 012, maka dia pertama kali menemukan Toyota di indeks kedua, maka dia akan menampilkan angka 2. Kemudian last index of itu akan mengembalikan indeks terakhir, di mana dia menemukan Toyota. Jadi misalnya di sini, yang paling akhir Toyotanya itu ada di indeks ke 01234. Jadi paling belakang ini adalah Toyota indeks keempat, maka dia akan mengembalikan angka 4. Itu beberapa yang bisa kita gunakan metode-metode di dalam ArrayList. Untuk lainnya mungkin kalian bisa coba sendiri ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa tanyakan di kolom komentar. Jika ada yang kurang jelas, juga bisa disampaikan di kolom komentar. Itu dulu, selanjutnya kita akan membahas mengenai linked list di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.